Nah, hari ini kita akan meneruskan Love Chases, kasih yang mengejar. Kita akan baca ada beberapa ayat, saudara. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, apa saudara? Sudah nyata. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, apa saudara? Sudah nyata. Sudah nyata. Katakan sama-sama, sudah nyata. Katakan pada kanan kirimu, sudah nyata bro. Amin saudara. Gak usah dicari-cari saudara. Sudah nyata. Amin. Jadi kalau saudara ada di dalam Yesus, saudara menaruh iman saudara kepada Yesus, kasih karunia Tuhan sudah ada di dalam hidup saudara. Amin. Saudara pasti selamat. Amin. Nah, dibilang saudara ini yang luar biasa sekali. Makanya saya kaget kenapa orang kalau dengarkan message saya banyak tentang kasih karunia, about grace. Mereka selalu bilang, pastor tapi harus ngomong juga supaya orang-orang itu tidak liar. Loh saudara, kalau saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan, lihat ini ayatnya berkata begini. Ia, oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa saudara? Ia mendidik kita. Amin saudara. Mendidik siapa? Kita. Mendidik saya. Bilang mendidik saya. Amin saudara. Mendidik kamu. Katakan pada kanan kirimu, mendidik kamu ini. Amin. Supaya apa saudara? Kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Saudara mau bijaksana? Amin. Semakin saudara merenungkan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan, semakin saudara makin bijaksana. Amin saudara. Karena saudara tidak berjalan dengan pikiranmu sendiri. Dan lihat, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wow saudara. Jadi saya yakin semakin saya memberitakan, semakin saudara merenungkan akan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kok bisa ya Tuhan itu begitu baik. Semakin saudara gak liar, tapi semakin saudara hidup meninggalkan kefasikan saudara dan keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Semakin kita mikirin tentang peraturan, semakin saudara akan terkonsumsi dengan dosa. Saya mau kasih tahu saudara, kalau semakin saudara berpikir, aku gak boleh gini, aku gak boleh gini, oh iya gak boleh gini, oh gak boleh gini. Saudara jadi orang yang sangat tidak menyenangkan. Tapi kalau saudara semakin tenggelam di dalam kasih Tuhan, saudara makin tenggelam dalam kasih karunia Tuhan, makin sadar kamu ini siapa, saudara pasti akan makin berubah. Yang setuju katakan yes. Amin saudara, amin. Dan seterusnya saudara, ini bukan poin saya, ini khotbah-khotbah yang dulu, oke? Dan saudara, seterusnya ayat 13 dan ke-14 dibilang, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri. Katakan sama-sama, kepunyaannya sendiri. Kepunyaannya sendiri. Ini yang akan saya bahas saudara. Yang rajin berbuat baik. Saudara diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan diselamatkan dengan perbuatan baik. Bukan. Tetapi saudara diselamatkan supaya kamu bisa berbuat baik. Amin saudara. Banyak pendeta belum tentu bisa berbuat baik. Jangan-jangan banyak juga pendeta yang belum diselamatkan. Saya nggak tahu saudara. Tapi kalau orang yang sudah di dalam kasih karunia Tuhan, dia pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup saudara. Amin. Kepunyaannya sendiri. Saya akan fokus di situ nanti saudara. Ada bahasa Yunaninya yang kita akan pelajari nanti. Dan ada satu ayat lagi. Saudara, kita akan lihat ayat. Udah gitu saya akan cerita saudara. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Ini adalah pasal yang kedua di kitab Yohanes. Nggak ada cerita Natal di mana kitab Yohanes, cuma hanya satu ayat, yaitu firman menjadi manusia. Kemudian masuk ke sini, ini adalah pertama kali Yesus mengadakan mujizat. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya mau kasih tahu, Yesus juga berpesta. So it's okay to have party, saudara. Amin. Ya. Oh, jadi orang Kristen tuh nggak boleh terlalu kaku.
Gak boleh ini, gak boleh itu. No, saudara, it's okay. Enjoy your life. Amin. Just relax, saudara ya. Tuhan Yesus baik, karena itu you should enjoy your life. Diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan apa, saudara? Berarti kakean minum anggur, saudara ya. Saya nggak ngomong saudara boleh mabuk-mabukan, enggak, saudara ya. Enjoy your life, it's okay. Kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kalau ibu seorang mama ngomong kayak gitu, saya punya mama ngomong mereka kehabisan anggur, itu bisa pertanyaan, itu bisa permintaan, atau bisa nyindir, saya nggak tahu kan saudara ya. Bisa macam-macam saudara ya. Dan kemudian Yesus berkata, ayat 4-5, Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kalau bahasa Inggrisnya, woman. Kalau saudara bukan Tuhan, tidak boleh manggil mama saudara woman, gitu enggak boleh saudara ya. Itu cuma Tuhan saja, Yesus berani ngomong gitu. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi Yesus mestinya enggak mau melakukan itu. Tetapi Ibu Yesus begitu yakin. Dan dia berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wow, luar biasa saudara. Amin. Nah saudara, kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa lagi sekali lagi. Tuhan, kami berdoa biarlah firman yang baru kami baca ini menjadi pewahyuan, menjadi iluminasi, menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan pada kanan kirimu, jangan ngantuk bro ya. Jangan ngantuk, ini minggu terakhir 2015 minggu terakhir. Amin saudara. Saudara, pernahkah saudara gini saudara, pernah gak saudara merasa sangat spesial, punya temen satu, saudara spesial sekali sama orang itu, tapi saudara baru sadar sekali waktu saudara ngomong, kamu itu my best friend loh, my BFF. Terus teman saudara yang saudara anggap best friend itu, oh thank you ya. Dia gak ngomong kalau dia itu menganggap Anda BFF juga. Pernah gak saudara merasa gitu? Loh, aku menganggap dia sangat penting, tapi dia tidak begitu menganggap aku sangat penting. Ternyata temannya dia banyak sekali. Saudara hanya salah satu teman dari temannya yang dia. Kan mestinya kalau cewek itu, you're my BFF. Oh iya, you're my BFF tuh kan gitu kan saudara ya. Terus selfie-selfiean, terus BFF forever gitu, best friend forever. Kan gitu kan saudara ya. Tapi pernah gak saudara menganggap seseorang itu your best friend, tapi orang itu tidak begitu menganggap. Langsung saudara, oh man, kayaknya kalau ada lagunya, wak, 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 gitu kan saudara ya. Itu Dono Kasino Indro ya saudara. Mungkin saudara yang muda gak tahu Dono Kasino Indro itu yang mana. Tapi kan wak, 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 gitu. Saudara pernah gak ya ditaksir sama orang, bukan ditaksir lah, saudara tertarik sama ini orang. Terus tiba-tiba orang yang saudara pikir ini adalah prospek yang akan jadi pacar saudara atau cowok saudara gitu. Ini ngomongin cewek. Kamu mau nggak pergi sama aku gitu. Tapi dia nggak bilang kalau rame-rame atau gimana gitu ya. Nanti kita ketemuan di ini gitu ya. Terus wah saudara udah excited. Oh ya gitu. Saudara terus tiba-tiba sudah siap-siap. Oh sudah penuh antisipasi. Saudara akhirnya pergi. Saudara sudah siap-siap, wah pakai dandan semua segala macam, pakai baju maut saudara begitu ya. Maut maksudnya tahu kan, kalau saudara pakai baju itu saudara kok pede habis gitu saudara ya. Kelihatan kurus dan yang lain-lain gitu ya saudara ya. Saudara waktu ke sana tiba-tiba dia ada di sana dengan 15 orang lainnya. Saudara cuman hanya salah satu. Tiba-tiba wak 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 wak. Pernah gak saudara kayak gitu ya saudara ya? Saudara pikir saudara adalah begitu spesial, saudara pikir saudara begitu luar biasa. Waduh, antisipasi, ternyata saudara hanya cuma salah satu orang dari begitu banyak orang saudara. Nah, saya masih ingat saya umur 22, waktu itu setahun setelah ini saya jujur-jujuran aja lah saudara. Sebelum Novi itu saya punya pacar satu saudara ya. Terus itu lama pacaran, udah cukup serius, mama saya tahu semua, tapi putus saudara. Akhirnya saya cukup stres dan yang lain-lain. Tapi akhirnya setelah puji Tuhan ada gereja yang luar biasa yang mensupport saya, akhirnya saya bisa get over that. Nah saya ini tertarik sama satu worship leader hitam manis, suaranya enak, yaitu namanya Novi gitu saudara ya. Dari dulu sudah worship leader, ini sudah bangkotan worship leader saudara ya, si Novi ini ya. Nah saya ini
Wah, saya ajakin ngomong, kayaknya dikasih angin, saudara. Waduh, ini kayaknya lumayan, ini dia kayaknya naksir gua juga ini. Ya, gitu saudara ya. Saya udah seneng gitu saudara, saya ajakin dia ngomong gitu saudara ya. Tapi mau omong punya omong kok kayaknya ini susah banget ya dipegang buntutnya gitu ya saudara ya. Kayaknya dia iya, ya enggak. Tapi saya tahu kalau pagi ke sekolah dia diantarkan sama satu cowok gitu. Terus lunch dia makan sama cowok lain. Pulangnya sama cowok lain lagi. Aku lihat, ya apa sih? Bingung aku. Saya pikir kita ini sudah eksklusif gitu loh saudara. Ya ternyata dulu sama sekarang sama itu ya. Ada hubungan tanpa status gitu. HTS gitu ya. Teman tapi mesra. Tapi yang temannya banyak yang mesra semua gitu saudara ya. Sehingga tidak ada something yang spesial begitu saudara. Saya akhirnya gemes gitu ya saudara ya. Sampai akhirnya saya ngomong sama dia, kamu itu pokoknya saya nggak enak, awkward gitu. Loh kamu itu loh apa? Wah kita jadian pacaran aja belum kok mau ngatur-ngatur hidupku. Wow gitu saudara. Waduh galak ini satu ini saudara. Orang model saya perlu seseorang yang cukup galak gitu saudara. Supaya dia kalau saya udah mulai gitu ya saudara. Dia bisa berani sama saya gitu. Tapi saya waktu itu feelingnya seperti itu. Saudara pernah nggak feeling seperti itu? Sepertinya you want something special about something. Saudara pikir saudara seperti ini. Wih, pensil satu. Tapi ternyata saudara cuma hanya salah satu dari gambar-gambar ini saudara. Sama aja dibandingkan orang lain. Kenapa saya kok cerita tentang hal ini? Kenapa saya kok ngomongin tentang hal ini? Karena sering kali kalau saudara mendengar kata-kata ini, God loves me, Tuhan mengasihi kamu, Jesus loves me, Yesus mengasihi saya. Saudara nggak begitu excited? Ya biasa aja ya, Ya papa mamaku ya sayang kok sama aku. Ya bojoku ya kadang-kadang sayang, kadang-kadang bencekno, tapi ya lumayan lah. Gitu. Ya nggak saudara? Sepertinya bobotnya waktu Tuhan bilang I love you, God loves you, Tuhan mengasihi saya. Saudara mungkin dengar kalau setiap kali saudara ke gereja, saudara selalu dibilangi Tuhan mengasihi kamu. Mungkin saudara melihat, ya Tuhan mengasihi aku, tapi kan di planet ini ada 7 miliar manusia. Dan Tuhan ngomong Tuhan mengasihi mereka semua. Iya tuh ya saudara. Dan kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan, saudara ngomong itu bobotnya apa saudara? Misalnya kita satu care group, saya punya care group ya saudara ya. Kita suka makan anping lau, saudara tahu anping lau? Mie ujung pandang saudara. Satu care group itu 4 minggu bisa makan 2-3 kali makan anping lau bareng-bareng gitu. Kayak orang lucu gitu ya semua. Aduh seluruh makan anping lau gitu saudara ya. Wah, suka nggak mie ujung pandang? Suka. Kamu cinta Yesus nggak? Aku juga cinta Yesus. Kayaknya saat cinta Yesus sama anping lau nggak ada bedanya gitu saudara. Saudara nangkep maksud saya? Bobotnya ini apa sih? Wah, I love Star Wars. I love Jesus. Podoai kayaknya. Aku baru dapat kerjaan baru. Keren men. Aku cinta Yesus. Keren men. Kayaknya mirip gitu loh saudara. Nggak beda. Kenapa saudara? Karena mungkin ini yang menjadi pertimbangan saya. Jangan-jangan saudara berpikir bahwa saudara cuma hanya satu di antara 7 miliar orang. Satu di antara, kan dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia. Ya Tuhan mengasihi Pak Michael, ya Tuhan mengasihi saya juga lah. Ya lumayan, yes, good. Tuhan mengasihi saya, awesome. Tuhan mengasihi saya, ya lumayan lah, boleh lah. Tapi saudara tidak sadar betapa bobotnya sesuatu yang luar biasa. Karena ini adalah kebenaran yang terbesar. Kadang-kadang kita gagal paham. Katakan sama-sama gagal paham. Saudara kita sering gagal paham. Ya nggak saudara? Kenapa? Karena kebenaran yang terbesar di dalam sejarah manusia adalah kasih Tuhan pencipta langit dan bumi untuk saudara dan saya. Amin saudara. Ini luar biasa. Tuhan berkata pada bumi, jadilah bumi. Tuhan berkata kepada bumi, hai tanah,
keluarkanlah makhluk hidup. Dan tanah itu mengeluarkan makhluk hidup. Binatang, bahkan kera, bahkan simpanse, bahkan gorila. Yang bedanya sama manusia cuma 2% DNA-nya. Tetapi waktu Tuhan menciptakan saudara, dia membuatnya dengan tangannya sendiri dan dia menghembuskan nafasnya. Bahasa aslinya adalah ekleho. Ekleho itu adalah Tuhan itu menciptakan manusia secara custom, secara khusus. Dia memikirkan saudara. Bahkan firman Tuhan berkata di Mazmur 139 bahwa bahkan sebelum saudara jadi bakal anak, dia sudah memikirkan hidup saudara. Dia sudah memikirkan nama saudara. Bahkan rancangannya sudah diadakan untuk saudara. Wow, ini luar biasa. Kalau misalnya seorang yang sangat ternama, orang yang paling kaya di seluruh dunia ngomong bahwa dia mencintai saudara, itu merupakan hal yang sangat big deal. Iya atau iya saudara? Wow, somebody that's the richest person in the world care about Michael Chris Dion misalnya. Wow, man, kok bisa ya? Ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mestinya kita itu what? Bobotnya mestinya begitu besar, tapi seringkali kita gagal paham, saudara. Kenapa? Karena kita nggak sadar begitu besar. Bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, ayat yang baru kita baca barusan, bagaimana saya mengerti betapa besar kasih Tuhan buat saya. Ayat yang baru kita baca itu dibilang begini, saudara. Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yesus mati di atas kayu salib. Dia lahir. Ini masa-masa Natal. Dia lahir di tempat yang paling hina. Dia lahir di kandang yang baunya gak enak. Dia lahir di palungan yang tempat makanan binatang. Palungan itu bukan dari kayu, saudara. Palungan itu dari semen, saudara. Sangat tidak enak, saudara, tempatnya. Tapi di situ Yesus lahir. Dia hidup 30 tahun. Umur 30 dia melakukan pelayanannya. Dan dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit lagi. Dan memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Tuhan melakukan semuanya ini. Menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan menguduskan baginya suatu umat. Kepunyaannya sendiri. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bahasa asli dari kepunyaannya sendiri ini hanya ada satu kata, yaitu periosios. 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 Special. Tapi nggak ada bahasa yang bisa menjelaskan periosios. Ini apa? Saudara tahu nggak bahasa ini dikatakan bahwa Tuhan untuk setiap saudara punya sebuah obsesi. Mempunyai sebuah kasih yang khusus satu demi satu. Bahasa Inggrisnya cuma bisa menjelaskan to be and around. Menjadi untuk membungkus saudara. Makanya tadi firman lagunya. Kau memagari aku dengan anugerahmu. Tapi bukan cuma memagari. Dia melingkupi saudara. Dia merangkul saudara. Dan setiap saudara itu khusus disiapkan oleh Tuhan satu demi satu. Wow. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Wow. Ini luar biasa saudara. Jadi kasih Tuhan buat saudara. Buat Anda, buat saya. Itu khusus. Bukan seperti saya sama Jonathan, sama Jet. Masih terbagi-bagi. Saya kasih sedikit ilustrasi saudara ya. Ini sepertinya kok perlu dimatikan ya bunyi. Bisa dimatikan ini bunyi ngang terus. Oke. Saudara ini ya gitar ini saudara ya. Ini gitar saya baru beli saudara. Makanya hari ini saya test drive juga saudara. Sudah tahu mau main gitar hari ini beli gitar baru saudara. Saudara tahu ini gitar ini Redwood California saudara. Ini yang buat gitar dia bilang sama saya, ini gitarnya dilindungi mestinya. Ini adalah solid gitar, saudara. Redwood California ini mau tumbang, saudara. Karena itu, dia umurnya 150 tahun mau jatuh mengenai rumah salah seseorang
ada di Australia, saudara. Sama dia dipotong dan dijadikan beberapa ribu gitar. Tapi yang buat gitar ini sangat khusus karena ini adalah total solid. Jadi bukan plywood, bukan HPL, bukan triplex, saudara. Ini semua solid wood. Ini solid wood, ini solid wood, ini solid wood, ini solid wood. Semuanya solid wood, saudara. Jadi kalau saudara beli gitar yang solid wood, makin lama makin kering suaranya. Jadi semakin nanti saya ini wariskan ke anak saya, ini suaranya jadi legenda. Enak banget suaranya, saudara. Nah, waktu yang membuat gitar ini dia mikirkan, saudara. Semuanya ini saya beli kenapa? Karena semuanya pakai tangan, saudara. Dibikin, tidak ada yang pakai mesin, saudara. Semuanya dibikin pakai tangan. Bahkan dalamnya tulisannya pakai tangan, saudara. Semuanya pakai tangan. Nah, saudara, kalau saya main gitar ini, saya tahu ada orang yang begitu care sama gitar ini dan dia memikirkan bahkan ininya semua dilapis dengan emas, saudara. Semuanya bagus, ada yang buat. Begitulah Tuhan menciptakan saudara. Waktu saya main ini, saya tahu ini bukan main gitar yang diproduksi secara massal, tapi diproduksi secara satu demi satu. Kalau saya main gitar ini seperti Rolls Royce-nya gitar. Wow, waktu saya main gitar. Begitu juga, karena itu saya begitu hati-hati dan sayang dengan gitar ini. Begitu juga Tuhan mengasihi saudara. Kalau saya melihat gitar ini nggak in tune, saudara, ini bisa dinyalakan ya. Bisa dinyalakan. Misalnya gitar ini nggak in tune. Di tune, saudara. Supaya saudara suaranya enak. Begitu juga Tuhan mengasihi saudara. Supaya saudara itu bisa ritmenya dan suaranya saudara itu enak di dalam hidup saudara. Sehingga kalau saudara dimainkan, suaranya enak, saudara. Enak, saudara. Begitu juga kasih Tuhan buat saudara. Masalahnya yang buat gitar orang lain. Habis itu saya yang beli. Saya yang take care of it. Kalau saya bukan pemilik gitar yang baik, ini gitar bisa saya abuse. Saya bisa banting, saya bisa tendang. Masalahnya kalau saudara, Tuhan yang menciptakan saudara. Tuhan yang memelihara saudara. Tuhan yang menciptakan saudara. Tuhan yang memelihara saudara, menguatkan saudara, memampukan saudara. Amin, saudara. Itulah yang menjadi sesuatu yang sangat spesial dalam hidup kita semua. Karena saudara dan saya diciptakan periosios, to be and around. Itu betapa spesialnya saudara. Di akhir tahun 2015 saya mau saudara tahu bahwa saudara ini berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa aku ini cuma salah satu dari banyak ini loh, saudara. Kayak gini, saudara. Bukan, saudara. Saudara ini semua seperti ini. Spesial, unik semuanya. Dan Tuhan custom made you. Dan dia mempunyai rancangan-rancangan yang khusus untuk saudara. Amin. Nah, saudara, jangan sampai kita gagal paham. Nah, salah satunya kenapa saya ambil kisah tentang Maria yang ngomong sama Yesus. Kenapa, saudara? Maria mengerti tentang ini. Kok bisa pastor ngomong kayak gitu? Saya mau jelaskan kepada saudara. Kenapa kok Maria mengerti tentang ini? Karena di sini Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan bersama dengan ibunya. Menurut para ahli teologi, menurut para ahli Alkitab, dikatakan bahwa yang kawin itu adalah salah satu teman dekat ibu Yesus atau saudaranya, familynya Yesus, familinya dari keluarganya Yesus. Dan saat itu mereka kehabisan anggur. By the way, saudara, saya sampai pelajari, orang kalau kawin di zaman itu persiapannya itu bisa 2 tahun, saudara. Wow, kalah, saudara. Kemarin tanggal 25 Desember kan saya cerita tentang pre-wed gitu kan. Orang wah pre-wed di sana di sini naik sampan terus di mana di Padang gitu saudara ya, pakai yang besar-besar itu bajunya itu saudara ya. Ya enggak tahu. Saya dulu cerita bahwa saya sama pre-wed sama Novi fotonya cuma satu saking jeleknya dijadikan hitam putih saudara. Supaya agak kelihatan kalau itu jelek gitu saudara ya. Enggak punya pre-wed. Nah, ini 2 tahun saudara. Nah,
Orang yang diundang sudah dihitung semua. Dan kalau menyediakan anggur pasti dihitung sesuai dengan orang yang diundang. Jadi kira-kira kalau anggurnya habis artinya tamunya kebanyakan minum anggur. Lebih daripada apa yang dihitung oleh yang buat pesta. Iya nggak? Itu sudah jelas-jelas. Artinya ini pestanya cukup gila-gilaan. Gila lah saudara. Saudara pernah ke pesta gila-gilaan? Wah ya seperti ini saudara. Nah ibu Yesus tahu, mungkin karena dapat bocoran dari family. Waduh anggurnya habis. Terus mereka ngomong, ya apa ini gimana? Nah ibu Yesus tahu ada seseorang yang sanggup mengubah air jadi anggur. Saudara selama umur 12 tahun sampai umur 30 kan tidak dijelaskan. Yesus itu ngapain aja saudara ya. Saya nggak tahu juga apa. Tapi saya rasa mamanya Yesus itu tahu. Yesus itu siapa. Kan dari kecil sudah dinubuatkan. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu gimana Yesus itu. Maria mengerti siapa Yesus. Halo. Amin saudara. Sudah ngerti saudara. Nah menurut saya mestinya kalau saya jadi PR-nya Yesus gitu ya. Misalnya jadi Petrus atau Yohanes. Jangan ini kurang bagus. Kurang bagus. Masa mujizat yang pertama mengubah air jadi anggur. Mestinya kan kita cari orang mati yang sudah 20 tahun mati terus kita bangkitkan. Gempar. Panggil wartawan, panggil Metro TV. Kampanyenya Yesus ciame. Saudara. Iya atau ya saudara? Lah ini loh. Pesta, enggak di plan, enggak ada plan. Lagi pesta gila-gilaan, anggurnya habis. Ibunya Yesus mereka kehabisan anggur. Terus Yesus disuruh ngapain? Ya nggak tahu. Silakan mau mengubah air jadi anggur boleh, segala macam. Mau jadikan hujan jadi anggur juga boleh. Ya nggak tahu kan saudara ya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Waktu saya baca ini ada sesuatu yang aneh. Dan kemudian kata Yesus kepadanya itu siapa? Kepada Maria. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku ini belum tiba. Tapi seakan-akan, dengarkan saudara, seakan-akan Maria tidak mendengarkan Yesus ngomong apa. Tetapi ibu Yesus itu berkata kepada pelayan-pelayan, terus bilang, apa saja yang dikatakan sama ini orang ya, anakku, lakukan aja. Oke? Lakukan. Mujizat terjadi. Saya tidak ada di situ, tapi saya yakin itu dia sudah ngomong. Sudah dengan begitu yakin, dia tahu, wow, udah pasti terjadi. Saya sampai bingung. Kok bisa ya? Waktu saya baca ini, saudara pernah gak baca dengan apa yang saya bicarakan? Ada sesuatu yang ganjil ya. Yesus sudah jelas-jelas ngomong, dia gak mau melakukannya. Iya gak? Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Maksudnya kalau ada plan, ini tidak sesuai dengan plan. Ini tidak sesuai dengan rencana yang sudah aku bikin. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ini ada sesuatu yang luar biasa saudara. Kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu saudara. Udah jelas-jelas belum waktunya dan belum waktunya. Tetapi, lihat saudara, selanjutnya Tuhan Yesus ngomong. Di situ ada tempayan-tempayan, isi dengan air. Kemudian airnya disuruh dicicipkan kepada tukang anggurnya. Dan kemudian orang yang bilang, loh kok bisa ada anggur lagi? Mujizat terjadi. Saudara. Wow. Saudara, Maria mengerti sesuatu yang kita tidak mengerti. Iya tuh ya. Halo. Saudara nangkep ini gak? Maria tahu sesuatu yang kita gak tahu. Saya mau menyongsong tahun 2016. Saudara mengerti sesuatu yang Maria ngerti. Bahwa Yesus mengasihi saudara. Yesus memperhatikan dan mempedulikan tentang semua kebutuhan saudara. Amin saudara. Saudara tangkap ini. Yesus mencintai saudara. Yesus mengerti. Dia memperhatikan. Dia mempedulikan semua kebutuhan saudara. Pergumulan saudara. Ketakutan saudara. Kekhawatiran saudara, dia mengerti. Dan dia mau memenuhi semua kebutuhan saudara.
Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya percaya. Maria mengerti sesuatu yang kita tidak mengerti. Tetapi saya rasa kita perlu belajar dari Maria. Kenapa kok saya bisa ngerti ini? Karena di Lukas 2 ayat 49-52 saya nggak ada di sini. Saya bacakan hanya kepada saudara. Waktu itu Yesus sempat hilang di bait Allah selama 3 hari. Saudara masih ingat ceritanya? Di mana Maria sama Yusuf nyari. Anakku di mana? Ini kan titipan Tuhan. Sampai akhirnya dia ketemu. Yesus lagi ngomong-ngomong dengan para ahli Taurat. Dengan para imam-imam. Kemudian orang-orang sangat kagum akan kecerdasan anak ini yang masih umurnya 12 tahun. Lalu Maria ngomong, kamu itu loh nak, di mana saja. Kami ini mencari engkau. Yesus bilang, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ini kata-kata ini jarang dibaca. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bahasa Inggrisnya lebih keren. And then Mary ponder upon these things. Tahu nggak saudara? Maria itu merenungkan akan kebaikan Tuhan atas hidup keluarganya. Kok bisa ya saya ini dipilih untuk mengasuh seorang Mesias. Dan kok dia merenungkan, he ponder. Saudara, saya mau kita ini mengerti sesuatu. Kenapa saya bilang apa tadi kata-katanya itu poiresios itu. Periosios itu Tuhan mengasihi saudara. Semakin saudara merenungkan tentang hal ini, semakin saudara sadar, oh Tuhan itu begitu mengasihi aku. Dan hari ini saudara, saat kita merenungkan di akhir tahun 2015, saat kita menyongsong 2016, saya gak mau kita sebagai jemaat Tuhan takut, khawatir, gelisah. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan saudara. Tuhan itu mengasihi saudara. Dia mempedulikan saudara. Dan bobotnya itu bukan cuma kayak saudara dikasih oleh istri atau suami atau anak. Tetapi dikasih oleh Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dia mengasihi saudara. Yang setuju katakan yes. Amin saudara. Ini aminkan saudara. Maria mengerti sesuatu yang kita tidak mengerti. Tetapi hari ini saya berdoa kita bisa mengerti tentang hal itu. Yesus berkata begini, Yohanes 17 ayat 26. Yohanes 17 ayat 26 dia berkata begini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya. Ayo kita baca sama-sama yang merah. Yang keras. 1, 2, 3. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Saudara, saudara berharga. Bukan karena saudara ini hebat. Tetapi karena kasih Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Dan aku, yaitu Yesus, ada di dalam saudara dan saya. Jadi hari ini saudara, tahukah saudara bahwa saudara ini tidak pernah sendirian. Saat kita menyongsong tahun 2016, biarlah saudara sadar. Biarlah saudara enggak cemas, enggak was-was. Kalau saudara baca Wall Street, kalau saudara baca tentang apa yang akan terjadi di tahun depan. Banyak orang bilang yang tahun depan ini semakin gak menentu. Semakin di Indonesia semakin gak tahu. Tergantung gimana. Nah tergantung terus kan gak tahu saudara mau ikut yang mana. Tapi hari ini saya berdoa bahwa saudara menangkap sesuatu yang Maria tangkap. Saudara, kadang-kadang saya lagi nyari parkir di CW. Terakhir Ciputra World ini penuh saudara. Kalau cari parkir kadang-kadang bisa stres. Saya lagi nyari-nyari parkir terus saya lagi ngomong, Tuhan tolong dong cariin tempat saya parkir. Saya bilang gitu. Dalam hati bilang, come on lah Mike. Kamu itu kan pendeta. Gak usah sok rohani. Cari parkir aja tanya sama Tuhan. Kan ada
masalah-masalah lain yang lebih besar. ISIS lah. Ada masalah lain yang Tuhan itu lagi sibuk gitu loh. Tapi dalam hati saya ada sesuatu suara yang mau ngomong, you know what? I care for you. Saudara, ini beneran saudara, ini beneran. Tidak lama kemudian dalam hati saya, kamu coba daripada kamu naik terus, kamu muter turun, ada tempat parkir nanti. Saya turun straight, begitu saya turun baru masuk, ada tempat parkir kosong, mobil semua ngantri bisa nggak lihat itu. Saya bilang, loh, ini tadi mobil baru lewat, ada 2 mobil baru lewat, aku nggak tahu. Ini boleh nggak? Jangan-jangan saya yang salah? Oh boleh, saya parkir di sana. Wah thank you Tuhan. I just felt that God is so close. Terus kadang-kadang saya juga bingung tentang bayar uang sekolah anak. Saya bingung, Tuhan ini mahal ini bayar uang sekolah anak ini mahal. Ya apa ya Tuhan, ini gimana ya? Semuanya duit nyantol lagi di bisnis gini segala macam. Berdoa sebentar sama Tuhan gitu ya. Somehow God create miracle, boom, bisa somehow ada. Kalau kurang sedikit segala macam, aduh nggak apa-apa lah, besok ya mesti bayar. Somehow besok uangnya bisa ada. Wow, God is so good. Hal yang kecil-kecil, saya masa kadang-kadang tuh nggak pernah bisa pikirkan. Kadang-kadang saya baru gumun, Tuhan aku pengen loh itu kayak gitu segala macam. Tahu-tahu tiba-tiba ada orang yang telepon. Ada orang yang telepon, Pak butuh ini enggak di gereja? Tak kirim ya. Saya sampai bingung. What? Kok bisa ya? Kecil-kecil seperti itu. Tuhan tuh bisa pikirkan. Saya ngomong begini aja sudah pengen nangis. Kenapa saudara? Tuhan peduli. Tuhan perhatikan saudara. Seringkali yang kita lihat adalah hal yang buruk. Aku kurang ini. Tetapi kalau saudara perhatikan, hitung berkat yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Saudara bisa nangis karena saudara melihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memperhatikan. Tuhan peduli sama saudara. Amin. Dia memperhatikan saudara. Firman-Nya dibilang bahwa to be and around. To be and around. Maksudnya apa? Dia melingkupi saudara. Dia memagari saudara. Dia ada di atas saudara. Dia memperhatikan saudara. Saya gak bisa ngomong dan mendeskripsikannya. Saudara harus mendapatkan pewahyuannya sendiri. Tapi percayalah, tahun 2016 saat saudara menaruh kepercayaanmu bukan pada kemampuanmu, bukan pada kehebatanmu, bukan pada plan-planmu. Tapi saudara waktu saudara mengangkat tangan, ya Tuhan, aku dikasihi oleh Engkau. Inilah kasih, bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kamu. Amin. Ada sebuah kata-kata yang sangat saya enjoy dari sebuah buku, Sam Storms. Tadi pagi saya post di Instagram karena saya gak bisa stop, saya menangis waktu saya baca ini. Enjoy the joy of being enjoyed by God. Biarlah Anda menikmati sukacita saat kita dinikmati oleh Tuhan. Tahukah saudara? Tuhan dan saudara itu punya relationship. Bukan agama. Agama itu religion. Tapi when Jesus come, Dia ingin membangun sebuah hubungan dengan Anda. Amin saudara. Tahukah saudara waktu saudara berhubungan dengan Tuhan, Tuhan itu enjoy to have relationship with you. Nikmati saudara. Nikmati. Enjoy the joy of being enjoyed by God. Wow. That is so unbelievable. Berbicara dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, bawa pikiranmu kepada Tuhan, bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan, bawa mimpi-mimpimu kepada Tuhan, bawa rumah tanggamu kepada Tuhan, bawa suamimu kepada Tuhan. Kalau saudara khawatir tentang suami saudara, kalau saudara khawatir tentang istri saudara, khawatir tentang anak-anak saudara, bawa kepada Tuhan. And you will see bahwa saudara gak perlu takut tentang setiap aspek kehidupan Anda. Dia akan memelihara Anda. Amin saudara. Saudara butuh jodoh? Banyak orang yang aduh masa gitu aja minta sama Tuhan. No, bring it. Saudara butuh pekerjaan baru? Saudara Tuhan minta, Tuhan aku gak tahu, aku ini gimana karirku, saya gak tahu. Bring it juga. Bring it juga. And look, Maria mengerti sesuatu. And something happened. Sepertinya Tuhan mengubah plannya. Saya gak bilang doa kita bisa mengubah Tuhan, bukan.
Tapi saya ngomong gini, waktu saudara, nih. Everybody see me, look at me. Waktu saudara datang dengan semua kebutuhan saudara kepada Tuhan. Dan saudara menemukan bahwa begitu luar biasa kasih Tuhan kepada saudara. Apakah kebutuhan saudara dipenuhi? Apakah saudara dapat mujizat atau tidak? Atau tidak? Saudara tiba-tiba melihat bahwa saudara sudah punya yang lebih berharga, yaitu Yesus. Amin, saudara. Apakah saudara sembuh dari penyakitmu? Karena saya nggak tahu, mungkin sembuh sekarang, bisa sembuh 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Tetapi firman Tuhan berkata begini kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pasti, kalau Tuhan yang memberi pasti yang terbaik. Dan dia tidak pernah setengah-setengah, dia memberi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara, jadi jangan takut saudara. Saudara kadang-kadang, aku gak mau terlalu serius sama Tuhan, nanti aku disuruh kawin sama orang yang welek gitu saudara. Misalnya gitu. Atau kalau enggak aku nanti dikirim ke Afrika. Loh, orang yang ke Afrika, dia tuh udah minta-minta sama Tuhan. Tuhan kirim aku ke Afrika. Tanya sama semua orang yang pergi ke Afrika. Itu mereka, ini mimpi saya bisa ada di sini. Bisa kayak gitu saudara. Saya sampai kaget, saya pikir, aduh saya gak mau dihukum Tuhan, dikirim ke hutan, orang yang di hutan. Ini mimpiku. Wow, kalau Tuhan yang mengatur, Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada saudara untuk bisa melewati semuanya. Amin saudara. Hari ini, minggu yang terakhir, 52 minggu, 2015, lihat ke belakang. Wow, kebaikan Tuhan untuk saudara. Lihat ke depan, kebaikan Tuhan lebih lagi sudah disediakan untuk saudara. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama.